Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Elkirahmi, NPM 21144241046, Prodi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya dengan judul Contoh Kalimat Efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang susunan dan pilihan katanya tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar ataupun pembaca secara tepat. Adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Memiliki diksi yang tepat. 2. Mengacu kepada penghematan penggunaan kata. 3. Memakai kesejajaran bentuk bahasa yang di kalimat efektif. Pertama, supaya naik kelas, kita harus belajar dengan tekun. Kedua, kedua pihak saling menuduh. Ketiga, dia bekerja sungguh-sungguh karena ingin sukses. Selanjutnya, contoh kalimat tidak efektif. 1. Agar supaya naik kelas, kita harus belajar dengan tekun. Kedua, kedua pihak saling tuduh-menuduh. Ketiga, dua bekerja sungguh-sungguh sebab karena ingin sukses. Adapun syarat-syarat kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Kesatuan. 2. Kehematan. 3. Kelogisan. 4. Kepadupadan. 5. Keparalelan. 6. Ketepatan. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang digunakan. Dan yang kedua, kehematan. Kehematan adalah usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Ketiga, keparalelan. Keparalelan merupakan kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu. 4. Kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kelima, kepaduan. Kepaduan adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Dan yang terakhir adalah ketepatan. Ketepatan adalah sesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat sehingga terciptanya pengertian yang bulat dan pasti. Adalah contoh soal kalimat efektif. Simaklah contoh soal kalimat efektif dan pembahasannya berikut ini. Manakah di antara kalimat ini yang bukan merupakan kalimat efektif? A. Bunga itu indah sekali. B. Jenis-jenis unggas misalnya seperti burung, angsa, dan ayam. C. Kita harus banyak beraktivitas agar tidak bosan. Jadi jawaban yang benar adalah kalimat B, bukan merupakan kalimat efektif karena setelah kata misalnya ada seperti di mana salah satunya lebih baik dihilangkan karena maknanya sama. Selanjutnya contoh soal kalimat efektif. Perhatikan contoh kalimat efektif pada pilihan ganda berikut. Ana pergi ke toko buku. Kemudian setelah itu, Ana membeli buku. Perbaikan untuk kalimat tidak efektif yang tepat adalah Ana pergi ke toko buku, kemudian ia membeli buku. B. Ana pergi ke toko buku, setelah itu Ana membeli buku. C. Ana membeli buku, kemudian Ana pergi ke toko buku. Perbaikan tepat ialah pilihan kalimat A. Kata setelah itu dihilangkan, kemudian menukar Ana dengan kata ganti ia agar efektif. Adapun tujuan kalimat efektif adalah sebagai berikut. Tujuan penggunaan kalimat efektif adalah menyampaikan gagasan informasi, perasaan dari si penulis kepada si pembaca agar tidak terjadi kesalahan. Adapun kalimat efektif dalam paragraf. Kalimat efektif dalam paragraf adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif diartikan sebagai kata sifat untuk menunjukkan sesuatu yang tepat guna. Jadi, secara sederhana, kalimat efektif dapat disimpulkan sebagai kalimat yang memiliki unsur yang utuh dan tepat sehingga memudahkan
pembaca dalam memahami maksud si penulis. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.